Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah dan masih menemani Anda di Lintas Makassar Pagi. Seperti biasanya, pukul 7 sampai pukul 8 kami akan temani Anda dalam opini publik, termasuk di kesempatan pagi hari ini, ya, di edisi hari ini Minggu 3 Oktober 2021. Bersama saya Arfan Yusri, lanjut dengan opini publik kita, ini terkait PTM terbatas di Kota Makassar, di mana diinformasikan ini akan siap digelar pada Senin besok 4 Oktober 2021. Ada 30 sekolah swasta dan negeri yang akan siap melaksanakan eh, tatap muka terbatas ini, ya. Nah, seperti apa kalau mungkin pekan lalu kita dibahas soal persiapannya. Nah, besok pelaksanaannya. Nah, kembali mungkin beberapa orang tua, wali siswa ini sudah tidak sabar begitu atau pengen segera dilaksanakan pendidikan tatap muka ini, tapi ada juga masih yang ragu-ragu, masih bimbang atau pengen melihat ke depannya. Nah, tentunya kita akan bahas di sini dan Anda bisa nanti berkontribusi, berkomentar opininya seperti apa sebagai orang tua ataupun mungkin yang mengamati ya pendidikan saat ini, apalagi ini masih pandemi tentunya. Walaupun PPKM level 2 ini masih ada di Kota Makassar, masih berlaku di Makassar. Dan tentunya kita berharap juga dunia pendidikan sudah bergerak kembali seperti biasa. Seperti halnya didorong oleh pemerintah ini, di mana pembatasan aktivitas di beberapa sektor sudah dibuka kembali dengan protokol kesehatan. Tentunya kita berharap pendidikan juga sudah dimulai dan banyak juga memang masyarakat menilai dengan dibukanya beberapa sektor ekonomi lainnya termasuk juga pendidikan ini harus diutamakan. Nah, Anda bisa nanti gabung di 0821 33 33 9440 terkait PTM terbatas ini akan segera dimulai. Seperti apa komentar atau pendapat atau harapan Anda sebagai wali murid nih? Senang atau tidak nih ya? Senang atau tidak? Baik, Anda bisa nanti gabung di 0821 33 33 9440, tapi saya hadirkan dulu informasinya terkait hal tersebut. 30 sekolah di Kota Makassar dinyatakan layak melakukan simulasi pembelajaran tatap muka PTM terbatas yang direncanakan Senin 4 Oktober 2021. 30 sekolah tersebut tersebar di 15 kecamatan yang ada dengan rincian masing-masing terdiri dari SMP negeri dan SMP swasta. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik mengatakan, simulasi PTM sudah siap dilaksanakan Senin mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh sekolah yang disepakati. Amalia menegaskan, untuk sekolah lain yang dinilai belum layak melaksanakan PTM terbatas akan terus dipantau dan diverifikasi sejauh mana kelayakan hingga kesiapan untuk dilakukan PTM terbatas. Sementara itu, rencana untuk swab antigen kepada siswa akan mulai dilakukan pada hari pertama simulasi di setiap sekolah. Tanggal 4 mulai simulasi, toh. Edarannya itu ada edaran pelaksanaan PTM terbatas sudah selesai dibikin. Serentak semuanya, kita lihat 2 minggu semua yang sudah lolos daftar periksa sekolah sudah layak, semua bisa buka nih. Kita rapat kemarin kita rapat dengan Ibu Wawali yang pintar menghadirkan kepala cabang Makassar wilayah 2 Makassar distrik provinsi kan, dihadiri Dinas Kesehatan sama bencana dan seluruh koordinator PTMT ini, kecamatan yang ada di distrik, sudah selesai semua. Badan bencana melakukan penyemprotan disinfektan ke kepala sekolah yang ditunjuk untuk pelaksanaan. Amalia Malik menambahkan, selain dari jumlah 30 sekolah SMP baik negeri maupun swasta yang akan menggelar PTM terbatas khusus untuk semua sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sangkarang dan yang ada di Pulau Lakang, Kecamatan Talo juga diizinkan untuk menggelar PTM terbatas. Oke, itu dia informasinya ya pendengar ya terkait PTM terbatas yang sudah dapat restu nih dari wali kota. Dan tentunya setuju atau tidak atau senang atau tidak nih sebagai warga Kota Makassar ataupun juga mewakili wali murid begitu ya. Anda bisa gunakan line teleponnya sekarang di 0821 33 33 9440 di hari ini. Ya mungkin ini tidak tertutup juga untuk Anda warga Kota Makassar ya. Mungkin masyarakat Sulawesi Selatan yang menanti-nanti begitu ya bergulirnya kembali
pembelajaran tatap muka ini. Walaupun mungkin juga beberapa kabupaten kota sebelum-sebelumnya masih sudah bisa berjalan begitu ya karena zona hijau dan sebagainya. Tapi untuk Kota Makassar akan dimulai besok. Seperti apa nih PTM terbatasnya mungkin kita akan pantau nanti dan juga kita dengarkan dulu nih opini Anda, komentar Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya. Apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa nih kok lemes? Dengan apa ini? Pak Roman. Oh, Pak Roman. Kalau Pak Roman memang romannya lemes ya. Iya. Beda kalau Pandi Akbar itu Iya, kayaknya seperti itu. sosoknya gitu lainnya. Oke, apa kabar ini Pak Roman? Alhamdulillah, karena mama semua. Wah, Ya. Karibama Deceng, alhamdulillah. Baik, Suatu kabar kegembiraan kalau ini pembelajaran tatap muka ya. mhm. Tapi kenapa harus ada terbatasnya lagi? Kenapa harus ada kata terbatasnya lagi? Terbatas lagi. Terus saya Oke. sebagai orang tua tidak usah ada terbatasnya apalagi ya. Kita demi untuk mencerdaskan anak bangsa kita ya. Mhm, Tidak perlu kita setengah-setengah lah. mhm, Artinya ini pun kan virus juga tidak tidak ada kepastian kapan akan berakhir. mhm, Kalau kita hanya berpatokan pada ini, bukannya anak kita sudah seperti makin malas makin bodoh, mhm, itu yang kita khawatirkan. Dan saya kira semua mungkin sebagian besar orang tua setuju mhm, dengan adanya tatap muka seperti ini. Saya sebagai pribadi juga seperti itu. Saya sih dari awal, artinya selalu kenapa ini sekolah tatap muka tidak dilaksanakan mhm, ini. Sedangkan tempat-tempat lain yang keramaian tempat lain kan dibuka semua. mhm, Iya. Sedangkan sekolah tidak. Apa bedanya misalnya? Seperti pasar, mal, dan lain sebagainya, tempat wisata dan lain sebagainya dibuka. Mhm. Tapi kalau sekolah tidak. mhm. Iya toh. Kenapa seperti itu? Ada apa sebenarnya ini? Ya, Iya. Jadi memang kalau saya sih mengakunya nilai ta'ala saja lah. Artinya hidup dan mati kita serahkan kepada Allah. mhm, Iya. Itu kan kalau memang sudah menentukan ya apapun dimanapun kita berada, apapun namanya, pastilah. Tapi kalau memang bukan kehendak Allah ya, walaupun Anda hidup di tengah-tengah itu, saya kira akan Anda juga selamat. mhm, Yang penting kita bisa berdoa dan tetap menjalankan namanya protokol kesehatan lah. Itu mhm, tadi, karena kenapa kita seperti terlalu khawatir? Karena kita itu, kadang-kadang kita bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. mhm, Iya, kita selalu mendengarkan, selalu percaya begitu saja kepada apa kata manusia. mhm. Tapi tidak ada berusaha untuk berdoa dan takut kepada Allah. Itulah bedanya. Iya, orang yang takut kepada Allah, saya kira tidak ada seperti orang yang takut kepada manusia, itulah tadi. Mhm. Terlalu khawatir. Yang tak mendasar, saya kira seperti itu. Ya, Saya kira, saya mudah-mudahan kedepannya terbatas lagi, tapi ya normal seperti biasa lah. pengen dinormalkan ya. Ya, Oke, ini untuk kepentingan dan masa depan anak-anak kita lah. ya, Karena kalau terus-menerus seperti ini, hanya lewatan saja dan saja, saya kira tidak efektif ya. tidak efektif lah. Ya. Iya, itu tidak efektif. Mhm, Karena ada yang kan beda kalau tatap muka dengan tidak. Tatap muka tidak bisa dijelaskan yang tidak dimengerti. mhm, Kalau itu kan hanya diberi tugas. Adapun kita bisa juga sebagai orang, kadang-kadang tidak mengerti apa maksudnya ini. mhm. Karena disuruh bilang cari di penjelasannya di buku dan tidak ada. Tidak ada ya. Nah, itu tidak ada. Ya. Itulah salah satu kekurangannya kalau bukan tatap muka. Mhm, Tidak ada yang perlu ditanyakan, tidak bisa. Jelaskan tidak bisa. mhm, Kadang-kadang guru yang malas hanya sekedar mengirimkan pos kepada muridnya, kerjakan halaman sekian, mhm, harus kumpul jam sekian. Itu tidak biasa terjadi dengan anak saya. Karena saya kan ada SD, mhm, ada SMK. mhm. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini orang tua juga bisa mendukung semua ini. Kalau saya pribadi saya mendukungnya ada tatap muka terbatas. Tapi mungkin kedepannya dicabut terbatasnya lah. Baik. Kita normal seperti biasa ini masa depan anak-anak kita. Baik. Saya yakin dan percaya
kita hanya bertawakal, semuanya kita serahkan kepada Allah. Artinya Yang penting Anda pengen ini tidak terbatas normal kembali walaupun mungkin ya, dengan protokol kesehatan yang harus jangan betul ya, tetap protokol kesehatan ya, memang betul. Anda setuju ya dengan Ya, pengetatan betul. ini Itu, ya, itu, tapi protokol setidaknya kesehatan semuanya ya, bisa merasakan ini karena ya, cukup merasakan. dalam PTM terbatas ini kan yang diselenggarakan nanti atau mulai besok itu Ya, betul. di antara skema yang ada itu adalah kapasitas begitu siswa itu akan dibatasi. Begitupun juga jam belajarnya akan dibatasi juga nih. Mudah-mudahan kedepannya hal seperti ini Ya. Ya. dihilangkan lah semua itu. Baik. Dan normal seperti biasa. Tapi Anda sebagai orang tua menyambut baik ya? menyambut dari dulu saya sebenarnya menyambut baik kalau ada pembelajaran tatap muka. Oke. Dari dulu Baik. saya ini. Terima kasih. Adik-adik saya dengar tadi antigen. Ya. Ya toh? Nanti tapi bagaimana gratis atau dibayar lagi? Oh ada gitu ya informasi terkait Ada informasi saya dengar itu. antigen ya? Ya apakah ada gratis atau tidak? Ini kalau tidak gratis wah memberatkan lagi orang tua nih. Waduh. Apalagi kalau biayanya tinggi tapi kalau Kalaupun ada sistem pemeriksaan seperti itu, ya jangan dibebankan kepada orang tua begitu ya maksudnya. kayaknya hubungannya kepada orang tua lah. Oke, Tapi baik. mungkin kalau misalnya Anda bisa membantu ya 25.000 atau berapa ya itu wajar. Tapi kalau di atas Tapi jangan tiap hari gitu ya. iya seperti itu. Oke, terima kasih Oke. Pak Roman ya. Saya hampir lupa lagi namanya nih. Roman. Oke, terima kasih. Pak Roman selaku wali murid ini setuju ya. Protokol kesehatan yang diterapkan itu ya, tentunya setuju. Baik, saya kasih dulu informasinya ya bahwa dari simulasi PTM terbatas ini ya kehadiran siswa itu dibatasi maksimal 50% dalam satu kelas atau rombongan belajar rombel. Jam durasi belajar juga dikurangi menjadi 3 sampai 4 jam saja sehingga pelajar ini tidak berlama-lama di sekolah. Setiap siswa akan memiliki jadwal masuk sekolah di mana dalam satu pekan setiap pelajar mendapatkan 2 kali kesempatan belajar di sekolah. Jadi ini sementara dimatangkan ya, sistem ini. Jadi mereka akan dibagi dalam beberapa shift dan tiap anak ini cuma 2 kali dalam sepekan karena akan ada beberapa rombel nanti ya dipecah dalam satu sekolah. Disdik juga menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan saat PTM bakal sedikit berkurang seiring durasi belajar juga yang terbatas. Sejauh ini masih dalam pembahasan dan belum diputuskan. Tapi tadi sudah ada pembahasan dari Ibu Nilma Palamba ya bahwa ini sudah di ACC ya. Dan tentunya ada 30 sekolah yang siap di Kota Makassar, baik itu dari sekolah swasta dan juga negeri yang siap mulai besok begitu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan juga kita bisa mensupport agar supaya kalau kata Pak Roman tadi ini, kalau bisa itu kata terbatasnya sudah tidak dipakai lagi ya. Oke, amin mudah-mudahan Pak Roman. Di belakang Pak Roman, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Intan di Takalar. Mungkin begini kalau pendapat kami itu. Baik. Mungkin pemerintah itu memberi keterbatasan dulu. Barangkali dia coba dulu selama beberapa hari. Iya. Kalau anak-anak masuk itu beberapa hari tidak ada yang kena corona, itu lanjut. Makanya dicoba dulu. Segala sesuatunya itu dicoba dulu. Karena di bulan juga dia beberapa kali percobaan. Apalagi nih penyakit berbahaya. Yeah. Jadi itu untuk kebaikan kita bersama. Karena itu para ahli itu sudah memperhitungkan itu. Dia, pasti semua yang akan dilakukan pasti diadakan dulu percobaan. Kalau beberapa hari ini anak-anak masih sekolah di Makassar, tidak ada yang dikena corona, itu lanjut terus. Tidak ada terbatas bilang hanya setengah, hanya belajar sekian. Ini kan baru percobaan karena di Makassar kan coronanya banyak, tidak sama dengan daerah-daerah kabupaten yang lain. Itu barangkali pemerintah itu sudah memperhitungkan itu. Makanya dia coba dulu beberapa hari ini. Kalau dalam beberapa hari ini tidak ada anak-anak ini corona, itu lanjut terus itu. Tidak terbatas tunjuk pelajarannya juga biar barangkali itu aja Arfan. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Intan
di Takalar ya, walaupun Ibu Nurintan di Takalar, tapi beliau melihat kalau PTM terbatas ini adalah disyukuri, artinya dilihat dulu ya, karena ini untuk melihat perkembangan, jangan sampai ada nanti terjadi klaster di sekolah dan sebagainya ya. Tentunya kalau aman ya akan berjalan lancar. Baik, terima kasih. Berikutnya di belakang Ibu Nurintan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arfan. Iya, selamat pagi. Abdullah Sewang sini. Iya, apa kabar ini Pak Abdullah Sewang? Alhamdulillah baik, bismillah sehat walafiat. Kalau Pak Abdullah Sewang, pagi ini di akhir pekan ini kita berbicara soal PTM terbatas yang akan dimulai besok nih untuk beberapa sekolah di Kota Makassar. Senang, gembira atau tidak ini kalau Anda melihat pemberlakuan kembali ataupun pembukaan pendidikan tatap muka ini? Ya ini kabar gembira ini, Hmm. kabar yang menyenangkan. Iya, karena kenapa? Yang tadinya tertutup sekarang terbuka lagi. Iya, berarti sudah ada kelonggaran. Iya. Kalau sudah anak sekolah mesti sudah masuk kuliah kembali, itu berarti ada peluang bahwa COVID ini sudah jauh kembali ke tempatnya semula. Kembali ke tempatnya semula, emang di mana tempatnya Pak? Iya, karena dia ada tempatnya itu. Ada tempatnya. Ada tempatnya, dia keluar bawa penyakit. Ya, sekarang dia sudah kembali lagi. Iya. Semoga ini Tuhan meridhoi anak-anak bisa kembali sekolah supaya tidak ada lagi anak-anak yang resah lagi. Iya. Karena ini sebenarnya anak-anak ini nakalnya bukan main, karena dia resah itu tidak apa, dia mau pikir apa. Iya. Dan dia belajar melalui HP itu banyak macam itu dan di dalam di situ. Jenuh jadi gitu dia, ya. Iya. Dia HP jadikan alasan. Jangan peduli mama, jangan peduli apa belajar kayak ini, padahal apa bukan sih. Iya. Padahal kita sudah kumpul 2-3 orang 5 orang ada ya. Jadi gamers. Jadi sudah. Iya. Jadi ini kan gembira ini ada sekolah tatap muka ini. Iya. Semoga saja apa yang dikatakan tadi Nurintan ada betulnya. Iya. Dicoba dulu. Kita coba dulu, kita lihat dulu ya. Iya. Kalau aman ini akan jalan terus tentunya. Iya. Semoga Tuhan melindungi kita semua dari segala penyakit. Baik. Amin. Oke Bung Arfan. Terima kasih. Sukses juga untuk Anda Pak Abdullah Sewang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Kalau Pak Abdullah Sewang melihatnya patut dicoba ya, setuju dicoba karena mudah-mudahan saja semuanya bisa berjalan lancar dan corona ini bisa memang kembali ke tempatnya katanya, ke habitatnya, ke asalnya ya. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Tidak menutup untuk Anda yang ada di luar Kota Makassar, yang ada di luar Sulawesi, yang pagi ini menyimak juga melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Makassar, Pro 1 RRI Makassar, dan juga di media sosial lainnya ya, di streaming YouTube ya, RRI Makassar. Pagi ini Anda juga bisa komentar di sini di kolom fanpage Facebook kami terkait PTM terbatas yang akan dilaksanakan besok di Kota Makassar. Untuk Anda juga mungkin bisa sharing di sini ya, mungkin selaku orang tua siswa yang mungkin beberapa bulan kemarin ini di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang mungkin tidak terlalu boleh dikatakan zona hijau, zona aman untuk melaksanakan PTM, karena memang kita tahu ada beberapa daerah yang tetap melaksanakan pendidikan tatap muka ya, karena zona aman ya, atau masuk dalam zona yang diberikan ke melaksanakan PTM begitu ya, karena aman dianggapnya ya. Bisa mungkin sharing di sini selaku orang tua merasakan apa nih atau perkembangannya seperti apa sampai sekarang. Kalau di Makassar besok baru akan segera dimulai. Anda bisa gabung di 082133339440. Selain Pak Roman, Ibu Nurintan dan Pak Abdullah Sewang tadi, wakil Kota Makassar selaku masyarakat Kota Makassar bergabung bersama kita di line interaktif.
Atau juga bisa gunakan WhatsApp 081141002222 serta di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar serta di kanal YouTube kami. Boleh gabung di sana komennya ya. Terkait PTM ini apakah Anda bahagia, senang atau enggak setuju atau bagaimana? Tentunya banyak hal yang menjadi pemikiran atau mungkin masih banyak hal yang menjadi ketakutan selaku orang tua wali siswa yang akan melaksanakan PTM terbatas dimulai besok di Kota Makassar. Baik, saya akan hadirkan dulu beberapa pesan yang akan mau lewat dulu ini, termasuk dari Jana Yulio, andaikan. Lintas Makassar Pagi.
Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Kacanya kok dibuka, Pak? Iya, Bu. Saya mau merokok dulu. Jangan merokok sambil berkendara, Pak. Asapnya bisa kemana-mana. Makanya jendela saya buka, biar asapnya keluar. Tetap saja, Pak, asapnya masuk lagi. Terus abu rokoknya juga bahaya loh. Bahaya bagaimana, Bu? Abu rokoknya kan bisa kena pengendara yang lain. Bapak yang ngerokok, tapi nyusahin banyak orang. Kalau masih mau merokok, asapnya dihirup sendiri. Sekalian sama abu rokoknya, Pak, biar yang lain aman. Gimana caranya ya hirup asap rokok segala abunya? Hormati kenyamanan pengguna jalan yang lain dengan tidak merokok saat berkendara. Oke pendengar, kita lanjut ya dengan opini publik kita pagi hari ini ya. PTM terbatas akan segera dilakukan di Kota Makassar mulai besok ya. Nah, Anda bisa gabung lagi di 0821 33 9440. Setuju, senang, atau apa nih perasaan Anda sebagai mungkin wali murid ya terkait pelaksanaan tatap muka, pendidikan tatap muka ya di sekolah ya. Walaupun mungkin terbatas, tadi sudah saya berikan sedikit contoh beberapa hal yang menjadi perhatian tentunya dari pemerintah Kota Makassar ya, dan juga harapan masyarakat Kota Makassar ini agar seiring dibukanya kembali beberapa tempat hiburan ataupun mungkin perdagangan, tempat mal dan sebagainya yang mulai ramai ya, kalau saya lihat ini setelah pelonggaran ini cukup ramai. Nah, termasuk mungkin yang didorong oleh masyarakat adalah keinginan dari dunia pendidikan ini diberikan juga nih kesempatan untuk dibuka. Nah, mulai besok akan segera dimulai, tapi walaupun mungkin dengan terbatas ya. Perlahan ya kita akan coba. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Idam ya. Dengan Arfan ini. Oh, Bang Arfan, iya. maaf. Dengan Bung siapa? Arfan. Dengan siapa Ya, nih? dengan Pak Gun di Goa ini, Bung Arfan. Pak Agun. Ya, Pak Gun pun Gunawan. Oh, Pak Gunawan di Goa. Iya. Oke. Iya. Kalau di Goa PTM sudah berlaku ya, Pak? Saya lihat masih beragam. Masih beragam. Iya, ada yang melaksanakan sedikit, ada yang tidak sama sekali. Nah, oke. Iya. Kalau di Makassar Jadi begini, ini mulai Bu besok. Arfan. Oke. Iya, jadi kan ini kan besok rencananya Makassar. Iya. Jadi maksud saya gini, Bu Arfan. Ada beberapa opsi saya kira yang bisa diambil oleh pemerintah. Yang pertama, harus duduk dulu bersama seluruh instansi terkait. Ya, kalau lebih luasnya kalau seluruh stakeholder yang berkepentingan di sini ini. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, pakar molekuler yang ahli virus itu. Ini duduk bersama memikirkan ini. Bisa enggak? Atau sudah saatnya enggak ini dilaksanakan PPM ini? Jangan sampai begitu 1-2 hari terjadi klaster baru, tutup lagi seperti yang ada di daerah Jawa. Iya, ini opsi yang pertama, Bu Arfan. Jadi yang masih kedua, ada kekhawatiran ini bagi Pak Gunawan masih ya? ada kekhawatiran. Artinya begini, maksud saya gini, Bu Arfan. Jangan sampai kita buru-buru, lantas sebulan tutup lagi kan? Iya. Kenapa sih kita tidak sabar sedikit, sebulan 2 bulan? Supaya jangan terulang terus ini. Apalagi sekarang ini ada istilah ya, saya dengar ini akan ada gelombang ketiga keempat. Nauzubillah. Jangan sampai anak-anak menjadi korban ini ya. Jangan sampai cucu kita ini bagaimana nanti ke depan ini. Ini saja hampir 2 tahun ini luar biasa menyakitkan bagi anak-anak ini. Iya, bagi orang tua. Itu yang pertama, Bung Idam. Jadi harus pelan-pelan saja lah kita menyikapi, dan ini seluruh stakeholder yang berkepentingan betul di situ pikirkan dulu ini baik matang-matang. Nah, yang kedua, kalau mau dilaksanakan PPM, apakah memang ini semua sekolah sudah siap dengan cuci tangannya, tempat cuci tangan, apa istilahnya situ, wastafernya, hand sanitizer, terus tisunya, apanya sebagai pencegahan itu. Kalau masker sih saya kira semua sudah punya.
anak sekolah ini sudah siap enggak ini? Iya kan, ini kan saya dengar di Makassar masih ada 4 kecamatan, Raposini, Mariso, Tamalate, dan satu lagi. Artinya ini masih terkotak-kotak juga. Iya. Iya, jadi saya kira itu anunya, artinya jangan dibilang dicoba-coba, itu ada sangat riskan sekali itu istilah dicoba-coba. Memang harus dipikirkan matang-matang. Kasihan kita punya anak cucu ini, luar biasa penderitaan ini. Baik. Jangan sampai ada gelombang, jangan sampai katanya tidak usah lagi ada gelombang-gelombang. Kita pikirkan saja matang-matang ini bahwa ini walaupun memang dan itu yang terakhir Bu Harpan, mohon maaf. Jangan lagi ada istilah itu bilang kalau ada persetujuan orang tua. Sekolah mana ada seperti itu? Tidak ada di dunia ini bilang sekolah harus ada persetujuan. Pemerintah harus bertanggung jawab. Makanya kalau memang mau sekolah, pikirkan matang-matang. Jadikan ini. Sudah, pemerintah tanggung jawab. Masuk sekolah semua. Tentu dengan cara prokesnya tetap. Iya, walaupun sudah vaksin, kita kan tetap prokes. Kan begitu. Baik. Iya. Oke lah Pak Bu Afan. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi, terjadi lagi ya. Sama-sama. Gelombang-gelombang. Amin, ya. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan ya, masih menilai bahwa ini jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ya. Jangan dicoba-coba ya. Bersabarlah kalau memang ini, jangan sampai nyawa anak-anak ini ya, generasi penerus ini menjadi taruhan juga nih dengan pembukaan PTM ini ya, sehingga nanti menciptakan klaster yang baru. Oke, terima kasih Pak Gunawan yang ada di Goa. Di belakang Pak Gunawan lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Arfa. Waalaikumsalam. Wah, segar nih kayaknya suaranya Pak Wahyu habis jalan-jalan pagi nih. Baru sudah mandi. Wih, alhamdulillah. Oke. Gimana nih Pak Wahyu, menurut Anda PTM terbatas ini akan segera dimulai besok ya di Kota Makassar, walaupun mungkin ada baru 30-an sekolah ya. Dan sebagai orang tua atau wali murid mungkin senang, bahagia, atau masih setuju dengan Pak Gunawan tadi mengatakan kalau ini jangan terburu-buru lah. Masih rawan ini. Gimana menurut Anda? Kalau saya sih senang. Sudah senang? Senang dan bahagia. Kalau sudah diadakan walaupun masih terbatas. Tatap muka. Karena ini pelajaran daring ini sudah hampir 2 tahun berjalan. Kita belum tahu betul ini bagaimana perkembangan anak-anak mengenai pelajarannya. Karena biar bagaimana beda pelajaran tatap muka dengan melalui daring. Daring juga terkadang terkendala dengan jaringan, kayak beberapa hari yang lalu ini terkendala dengan jaringan. Yang saya persoalkan sekarang ini baju sekolahnya anakku, apakah sudah muat atau minta dibelikan lagi? Oh iya. Biasanya kalau sudah hampir 2 tahun itu berarti sudah biasanya sempit gitu ya. Sudah sempit, ini jadi sudah 2 tahun ini baju sekolah ini. Berarti harus ada anggaran lagi nih ya. Itulah, ini baju sekolah ini sudah hampir 2 tahun jadi penghuni lemari. Iya, harus ada anggaran lagi nih untuk seragam nih kalau siap-siap PTM. Ya itulah, karena andai kan bicara itu baju sekolah dari lama tuh dalam lemari. Seperti itu. Betul, kalau masih bisa digunakan, jangan sampai sempit nih. Iya. Karena itu kelebihannya pelajaran tatap muka, ya kan? Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan gurunya. Terus mengenai pelajaran praktik ya. Pelajaran praktik. Kalau hanya melalui daring kapan anak-anak bisa pintar? Contoh saja, kita ngajar nyetir mobil. Kita ngajar nyetir mobil tapi hanya melalui teori, kapan dia bisa nyetir? Seperti itu. Jadi saya sangat mendukung kalau pelayanan tatap muka ini mulai diadakan. Harapan saya, karena ini kan bangunan sekolah ini sudah hampir 2 tahun ditinggal. Yang saya takutkan itu debunya sudah banyak. Iya. Nah, harapan saya ini anak-anak bisa langsung belajar, bukan langsung membersihkan. Bukan masuk untuk bersih-bersih. Ya itu yang kita khawatirkan.
Jangan sampai gala-gala bersih-bersih jangan anak sakit dibilang nih ada klaster baru apa segala macam. Seperti itu. Artinya kalau dinyatakan sudah siap ya langsung siap gitu ya. Langsung siap, jadi pembelajaran berlangsung, tidak ada lagi. ya bangunan sekolah harus siap, bukan cuma guru-gurunya, siswanya yang siap, tapi bangunan sekolah juga harus siap. Jangan sampai masuk sekolah debunya sudah banyak apa segala macam rantas. Dan tentunya juga pendukung protokol kesehatannya gitu ya. Ya itu yang perlu diperhatikan semua sama artinya sama sekolah-sekolah yang ada. Jadi harapan saya seperti itu. Kalau mengenai untuk tatap muka saya senang sekali. Karena bagaimana beda belajar jarak jauh dengan belajar langsung berhadapan dengan gurunya beda. Jadi apa ya, pendidikan yang anak dapat itu jauh beda. Terkadang jangan sampai yang selama sekolah daringnya ini bukan anaknya yang pintar, justru orang tuanya yang pintar. Seperti itu. Oke. Ya artinya mewakili perasaan sebagai wali murid senang, tapi masih ada kegundahan ini dari Pak Wahyu ya. Harapan saya juga ini, mari kita berdoa. Di samping melaksanakan protokol kesehatan, kita banyak berdoa sama Tuhan. Karena biar cepat bagaimana protokol kesehatan, kalau kurang kita meminta sama Tuhan, sama aja. Jadi kita banyak berdoa bagaimana Tuhan bisa melindungi anak kita, guru-gurunya, dan pelajaran yang berlangsung bisa betul-betul dicermati sama anak. Seperti itu. Jadi yang saya pikirkan saat ini baju sekolahnya jangan anak. Ya. Cari budget dulu nih ya. Sudah hampir 2 tahun ini jadi penghuni lemari. Iya. Banyak, bukan hanya baju sekolah. Atas sampai bawah nih. Ya. Atas sampai bawah ya. Ih, atas sampai bawah. Tapi yang aman barangkali topi. Kalau topi kan bisa disesuaikan. Topi dan dasi. Itu yang aman, topi dan Oke deh. Oke Bang Irfan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, Selamat berakhir salam sehat pekan. selalu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya resmi ditetapkan ada sekitar 24 SMP di Makassar mulai simulasi PTM pada 4 Oktober 2021. Yang di mana 24 sekolah jenjang SMP ini telah resmi ditetapkan untuk memulai penyelenggaraan simulasi pembelajaran tatap muka PTM. PLT Kepala Dinas Pendidikan Makassar Nilma Palamba mengatakan SMP yang dipilih ini merupakan sekolah negeri dan swasta. Pertimbangannya adalah dari hasil verifikasi dan validasi verbal. Disdik yang menyatakan sekolah tersebut layak dan siap dalam menggelar PTM. Adapun verifikasi dan validasi pada 46 daftar periksa sekolah DPS yang mampu dipenuhi masing-masing sekolah. Jadi tidak semua serta-merta langsung serentak di Kota Makassar ini, tapi yang lolos verifikasi dan validasi ya. Di antaranya di Biringkanaya ada SMP Negeri 32, SMP 35, SMP Negeri 3 SPF ya, UPT SPF SMP 32 Makassar. Kemudian SMP Kristen Kalam Kudus Makassar di Bontoala, SMP Negeri 10 Makassar Bontoala, SMP Muhammadiyah Makassar, SMP Negeri 47 Makassar, SMP PGRI Mamajang, SMP 3 Makassar Mamajang, UPT SPF SMP Negeri 19 Makassar Manggala, SMP Islam Atira Bukit Baruga Manggala, kemudian SMP Negeri 29 Mariso, SMP Nasional Mariso, SMP 23 Panakukang, SMP Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri Panakukang, kemudian SMP Islam Al-Azhar 24 Raposini Makassar, kemudian SMP 33 Makassar, SMP Negeri 4 Makassar, kemudian SMP Muhammadiyah 6, SMP Negeri 26 Makassar Tamalate, SMP Swasta Dian Harapan Tamalate, SMP Zion GKA Kupe Ujung Pandang, SMP 6 Ujung Pandang, kemudian SMP 50 Makassar, SMP 5 Makassar, SMP Negeri 30 Makassar Tamalan Rea, SMP Pesantren Nimi Makassar Tamalan Rea, dan SMP Hang Tuah Makassar Ujung Tanah. Nah itu beberapa sekolah yang besok melaksanakan PTM terbatas ini ya.
dari hasil verifikasi dan validasi ya, yang dilakukan oleh Distrik. Dan ada 13 poin surat edaran Wali Kota Makassar dalam surat edaran nomor 420/511 edar Disdik angka Romawi 10/2021 per 1 Oktober 2021 yang mengatur tentang PTM pada satuan pendidikan, PAUD, TK, SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Madrasah Sanawiyah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Non-Formal se-Kota Makassar. Dan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan PTM terbatas per 27 September 2021. Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan simulasi ini dilakukan oleh SMP swasta dan negeri. Ya, dalam simulasi PTM nanti ini mulai besok kegiatan belajar mengajar akan tetap berlangsung secara terbatas. 2 sekolah swasta dan negeri setiap kecamatan dan ruang belajar dibatasi tiap yang paling penting adalah monitoring ya untuk memastikan anak-anak sehat dengan antigen. Seluruh sekolah juga dimintakan mensterilkan segala sarana dan prasarana penunjang jelang belajar tatap muka besok. Kemudian masih banyak hal-hal poin-poin lainnya ya yang dalam surat edaran ini mengatakan sementara sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sangkarang dan berada di Pulau Lakang, Kecamatan Tarlo dapat melakukan PTM terbatas ini. Dan isi surat edaran Wali Kota Makassar yaitu yang pertama, untuk setiap satuan pendidikan pendidik tenaga pendidikan sudah mendapatkan vaksin lengkap, dan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum divaksin COVID-19 serta memiliki riwayat komorbid disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kemudian kedua, pemerintah daerah dapat memberhentikan PTM terbatas ini jika ditemukan kasus konfirmasi COVID di satuan pendidikan. Pemberhentian sementara akan dilakukan paling singkat 3 kali 24 jam. Kemudian poin ketiga, PTM terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan terpantau oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, Camat, Lurah, Satpol PP, Puskesmas setempat, serta Satgas Panser Dinas Pendidikan Kota Makassar. Poin keempat, Kepala Satuan Pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka ini terbatas harus berkoordinasi dengan Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Babinsa, dan Binmaspol, serta Satgas Panser Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kelima, Satuan Pendidikan SMP MTS akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka mulai 4 Oktober 2021 dengan kondisi kelas maksimal 50% atau maksimal 18 peserta didik per rombongan belajar dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan diutamakan bagi yang sudah divaksinasi usia 12-17 tahun. Keenam, bagi peserta didik 12-17 tahun yang belum divaksin COVID-19 serta memiliki riwayat komorbid disarankan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Yang ketujuh, Satuan Pendidikan SD, Madrasah Ibtidaiyah dan Kesetaraan Paket A, B, dan C akan dilaksanakan mulai 1 November 2021 dan kondisi kelas maksimal 50% atau maksimal 18 peserta didik dalam rombongan belajar. Kedelapan, Satuan Pendidikan TK PAUD akan dilaksanakan mulai 6 Desember 2021, maksimal 5 peserta didik per kelas dan setiap tahun, setiap satuan pendidikan juga bisa memanfaatkan ruang terbuka sebagai tempat berlangsung PTM. 9. Kegiatan belajar mengajar PTM terbatas dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP, Madrasah Sanawiyah, 2 kali pertemuan dalam seminggu setiap tingkatan selama 3 jam. Untuk jenjang SD, MI, PAUD, dan pendidikan kesetaraan 2 kali pertemuan dalam seminggu setiap tingkatan selama 2 jam. Poin ke-10, Kepala Satuan Pendidikan wajib membentuk tim satuan tugas COVID-19 di tingkat sekolah. 11. Penentuan Satuan Pendidikan TK, PAUD, SD, dan SMP akan melaksanakan PTM ditetapkan oleh Keputusan Dinas Kependidikan ya, Kota Makassar. Sedangkan untuk MI dan MTS oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Ke-12, bila terjadi kondisi adanya temuan kasus peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 selama pelaksanaan PTM, tim Satgas COVID-19 sekolah melaporkan kepada call center 112 dan tim Panser Dinas Pendidikan. Dan ke-13, khusus untuk sekolah yang berada di wilayah Sangkarang, Pulau Lakang, Kecamatan Tarlo dapat melakukan PTM terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi daku, tiada yang pernah selama 2 jam bikinku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai daku, tiada yang pernah hingga detik ini bikinku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Oh, tetapi ternyata asmara tak kenal dengan logika. Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi daku, tiada yang pernah selama 2 jam bikinku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Oh, tetapi ternyata asmara tak kenal dengan logika. Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai daku, tiada yang pernah hingga detik ini bikinku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Oh, tetapi ternyata asmara tak kenal dengan logika. Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Tetapi ternyata asmara tak kenal dengan logika, tak kenal dengan logika. Lintas Makassar Pagi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi ya, dan kita masih membahas terkait PTM terbatas yang akan dilaksanakan oleh beberapa sekolah negeri dan swasta di Makassar per besok 4 Oktober 2021 dari hasil verifikasi dan validasi ya Dinas Pendidikan Kota Makassar. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan kalaupun mungkin ada beberapa sekolah yang belum memenuhi kriteria ya, mungkin bisa
sembari mempersiapkan begitu ya segala sesuatunya agar bisa ikut juga nanti dalam PTM terbatas, karena ini memang saat yang dinanti-nanti juga oleh seluruh murid-murid ataupun mungkin siswa tingkat SD, SMP dan sebagainya di Kota Makassar, termasuk juga wali murid begitu ya, termasuk wali murid dan juga orang tua siswa ya. PTM terbatas ini disambut baik dan mudah-mudahan tidak ada kata terbatas juga ya. Dan mudah-mudahan juga bisa berjalan lancar, tidak ada lagi mungkin yang nanti dengan mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya tidak menjadikan sekolah juga sebagai klaster nantinya. Dan tentunya kita tetap waspada, tetap kita berhati-hati dikarenakan pandemi ini memang belum berakhir, belum tahu kapan berakhirnya, dan kita harus tetap berikhtiar, berusaha, berdoa dan juga tetap laksanakan protokol kesehatan. Dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung tadi, ada Pak Wahyu, Pak Roman, Ibu Nurintan, Pak Abdullah Sewang, Pak Gunawan di Goa ya, sudah bersama kita selaku masyarakat ya, baik di Kota Makassar maupun kabupaten kota lainnya terkait PTM terbatas ini. Banyak yang masih ragu juga dan sebagainya, tapi mudah-mudahan kita akan lihat ya, atau kita pantau terus nih pemberlakuan PTM terbatas di Kota Makassar ini, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dengan dukungan kita semua ya, karena sama-sama kita melawan pandemi ini agar supaya memutus mata rantainya dengan protokol kesehatan yang tetap kita jaga, yang kita lakukan, apalagi dengan proses vaksinasi ini yang sementara berlangsung di seluruh negeri. Saya Arfan pamit undur diri dulu. Tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjut di Lintas Makassar pagi lagi. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.